Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'matah wa radiya lana al-islam dina wa amarana an nastahdiyahu siratahu al-mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته والصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, wa arsyadani wa arsyadakumullah, wa waffaqani wa waffaqakumullah. Jamaah sekalian yang semoga kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah, yang semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, di waktu maghrib ini berkat pertolongan Allah, kemudian berkat mujahadah dan perjuangan kita, alhamdulillah kita bisa menunaikan ibadah besar di waktu maghrib. Jangankan kita sehat walafiat, kalau seandainya ada orang tidak sanggup berdiri, dia tetap berkewajiban menunaikan sholat maghrib. Kalau seandainya dia bisanya berbaring, dia juga masih diwajibkan menunaikan sholat maghrib. Sholli qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam yastati' fa qa'idan, kalau enggak mampu, duduk. Fa illam yastati' fa ala janbin, kalau enggak mampu, berbaring. Yang sholat level berbaring enggak ada yang dibawa ke masjid ya, alhamdulillah. Tapi kalau yang duduk banyak, alhamdulillah. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan menelaah Mukhtasar Syu'abil Iman, saya ingin ngasih pengantar sedikit di pertemuan kali ini. Ada kaitannya dengan muqaddimah tadi. Alhamdulillahilladzi akmala lana dinana, dan seterusnya. Satu saat ada orang Yahudi berkata kepada Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Yahudi ini menyapa Amirul Mukminin itu sesuai dengan menyapa Umar radhiyallahu anhu sesuai dengan jabatannya. Ya Amirul Mukminin. Berarti sopan ini ya, dia ya, sopan ya. Ya kan? Ayatun fi kitabik. Ada satu ayat di dalam kitabmu. Lau nuzzilat alaina ma'syaral yahud. Kalau seandainya ayat ini diturunkan untuk kami, orang-orang Yahudi, lattakhadna yawma nuzuliha idan, niscaya kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Ayat mana yang kamu maksud? Ternyata si Yahudi itu mengutip ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Kira-kira kalau sekarang ini ada orang di luar Islam, ada yang mengatakan begini, ada ayat istimewa di dalam kitabmu, kalau seandainya ayat itu diturunkan untuk kami jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Ayat mana yang kamu maksud? Kemudian orang di luar Islam itu mengutip ayat ini.
Kira-kira ada nggak orang Islam yang hari ini tuh saya nggak tahu ayat itu sama sekali? Mungkin nggak? Orang Islamnya tidak tahu ayat ini itu mungkin nggak? Hah? Mungkin ya. Tapi kalau antum yang nggak tahu maka bangetan. Di luar sana itu ayat itu ya, saya nggak tahu itu. Mungkin ya? Mungkin nggak? Tapi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an akhirnya mengatakan, kalau ayat itu yang kamu maksud, saya tahu persis kapan dan di mana diturunkannya. Diturunkan pada hari Jumat, hari Arafah, badal asr. Itu jawaban Umar radhiyallahu anhu. Ayat ini ikhwatal iman, ini ayat apa istilahnya ya? Ayat pegangannya orang Islam. Ya, ayat yang diturunkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah. Dan ini sama dengan yang diceritakan di kitab Sirah Ar-Rahiqul Maktum. Ayat ini diturunkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah Arafah. Berarti turunnya pada hari Arafah. Allah menyatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Satu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan nikmatku yang aku limpahkan kepada kalian. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridhai Islam sebagai agamamu. Falillahil hamd. Dan kita sekarang sedang mempelajari bagian pokok atau bagian penting dari dinul Islam. Kita sekarang sedang mempelajari syu'abul iman atau mukhtasar syu'abil iman. Ya. Ini penting banget. Yang paling penting tentunya rukun imannya ya. Yang 6 itu yang sudah kita pelajari di bagian awal. Tapi ternyata iman itu cabang-cabangnya ada 70 lebih. Dan di kitab ini Imam Al-Baihaqi rahimahullah itu menunjukkan kepada kita ada 77 cabang atau bagian iman. Malam ini insya Allah kita sudah sampai cabang yang akan mempelajari cabang yang ke-40 ya. Baik, sebelum kita lanjut ke 40, kita ingat-ingat cabang 39 atau bagian 39 yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Wujubut tawarru'i fil mata'imi wal masyaribi wal ijtinabi amma la yahillu minha. Kewajiban untuk tawarru', berhati-hati meninggalkan makanan-makanan dan minuman-minuman yang tidak halal. Itu dekat banget dengan kehidupan kita ya. Jadi kita sebagai seorang muslim itu bisa berbuat maksiat melalui makan, melalui minum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya jauhkan kita dari makanan-makanan dan minuman yang haram, dan semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang puas, orang-orang yang merasa cukup dengan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam masalah makanan dan minuman. Berikutnya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini juga dekat dengan kita. Al-arba'una min syu'abil iman. Bagian berikutnya cabang iman yang ke-40, atau bisa diartikan bagian iman yang ke-40. Tahrimul malabisi waz-ziji wal awani wa ma yukrahu minha. Diterjemah apa itu di situ? 40 ya. Mengharamkan pakaian dan bejana-bejana, wadah-wadah yang dilarang memakainya. Jadi ini kaitannya dengan pakaian dan bejana-bejana yang diharamkan. Kalau bicara diharamkan itu, yang mengharamkan siapa? Nah, asy-syari', Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kalau ada pakaian atau bejana-bejana yang diharamkan untuk dipakai atau digunakan, berarti harus kita tinggalkan. Lagi-lagi berarti kita sebagai muslim ini kita bisa durhaka kepada Allah, bisa maksiat kepada Allah dalam urusan pakaian.
Manakala kita memakai pakaian yang diharamkan untuk kita pakai, lalu kita memakainya, berarti kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini-begini ini ikhwatal iman ya. Kalau didengar oleh orang yang tidak memiliki kesiapan untuk menaati Allah, kira-kira apa? Kira-kira reaksi ketika mengetahui atau bahkan mungkin mendengar bahwa urusan pakaian ini ada yang dilarang, urusan pakaian. Kira-kira gimana? Bayangin aja, bayangin. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang keberatan atau menolak. Kok ribet banget ya gitu ya. Dianggap ribet gitu ya. Kok susah banget jadi muslim gitu ya. Tapi jujur aja, kalau ada orang-orang yang punya pendapat seperti itu, ketika mempelajari agama ini ketemu dengan hal yang dilarang, kemudian sesak dadanya, kemudian membayang, aduh ribet banget, repot banget, susah banget. Pengalaman kita ya, dari yang 39 tadi, selama ini kita menghindari makanan yang haram, makanan yang minuman yang haram, itu membuat kita susah apa enggak? Lah, membuat kita susah enggak? Menghindari makanan dan minuman yang haram itu membuat hidup kita susah apa enggak? Bahkan yang makruh misalnya, rokok misalnya, menghindari rokok membuat susah. Kecuali yang sudah kecanduan, maksudnya yang ini taruhlah orang belum menyentuh barang itu, menghindari. Ternyata enggak kan? Alhamdulillah. Saya dari kecil sampai hari ini alhamdulillah, saya tidak pernah sehari atau setengah hari mondar-mandir kian kemari nyari makanan yang halal, nggak ketemu, itu nggak ada. Apalagi di Rawalumbu, terkenal banget kulinernya. Saya kalau ditanya orang tinggal di mana Pak? Rawalumbu. Itu banyak yang terkagum-kagum kulinernya. Iya, dari jembatan, nyebutnya jembatan apa? Kosong sana ya. Itu pas di tikungan, kalau kita mau masuk dari sana itu di sini itu ada rica-rica apa itu, entok ya. Cuman saya nggak pernah beri karena posisinya ini ada nanggung itu, terus berderet, kan? Subhanallah. Ternyata apa? Kenapa kita yang berusaha untuk menaati ketetapan ini, meninggalkan, menghindari makanan dan minuman yang haram itu ternyata tidak susah. Kenapa? Yang halal itu banyak, yang diharamkan cuma sedikit. Iya. Nggak tahu kalau mungkin ada di suatu wilayah yang di sana itu mungkin makanan-makanan yang haram itu dominan. Tapi kalau kehidupan kita sehari-hari, terutama yang tinggal di sini, itu untuk mendapatkan makanan dan minuman yang halal itu begitu mudah, begitu melimpah. Demikian juga ini pakaian. Ya, ketika kita menghindari pakaian yang tidak boleh dipakai dalam syariat, ya, atau wadah-wadah, bejana-bejana yang tidak boleh dipakai, diharamkan, itu ternyata juga tidak ribet. Ternyata hidup kita ini tetap mudah, tetap lapang. Ya, ini yang harus kita promosikan kepada orang-orang di luar sana, bahwa Islam itu ajarannya lapang, tidak sempit, ya, lapang. Yang diharamkan sedikit, yang dihalalkan banyak. Tayyib. Di sini ada pengantarnya. Mengharamkan pakaian dan wadah-wadah yang dilarang memakainya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisal harira fid dunya falayyalbasahu fil akhirah." Barang siapa yang memakai pakaian sutra di dunia, dia tidak memakainya di akhirat. Perhatikan, berarti kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pakaian yang terbuat dari sutra. Ada enggak hari ini ikhwatal iman? Yang dilarang ini hari ini masih ada enggak? Pakaian sutra itu masih ada enggak? Hah? Ada kan? Tapi harganya mahal banget. Kalau lihat batik sutra, ya, tapi maaf, antum tidak mungkin menemukan orang jual batik sutra itu di pinggir-pinggir kali ini, enggak ada. Itu biasanya di butik yang elit, itu harganya jutaan. Sarung BHS yang sutra,
Coba cari ya nanti antum pulang, jangan sekarang. Ini. Nanti kalau iseng-iseng nyari sarong BHS Sutra ya, antum cari di Google harganya berapa. Itu ada yang tembus 10 juta lebih. Ya, iya. Ada. Ya kan, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man labisal harira fid dunya." Barang siapa yang memakai pakaian sutra di dunia, ancamannya apa? Lam layyal basahu. Kalau di sini lam, di sini ada dua naskah. Falayyal basahu, maka tidak akan memakainya fil akhirah, di akhirat. Kalau yang di kitab kita ini ya, lam yalbashu fil akhirah, dia tidak memakainya di akhirat. Baik, ancamannya itu. Di akhirat ini maksudnya di mana ini? Siapa yang makainya? Penghuni neraka makai surga, makai ini? Bukan. Ternyata di antara kesempurnaan nikmat di surga, ya, kalau kita telusuri yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, itu akan dikasih pakaian sangat mewah. Sutra, ya. Itu ternyata dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pakaiannya ahlul jannah. Dan tentunya pakaian sutra yang ada di sana itu bukan sutra yang diharamkan di dunia ini. Sutra di surga itu kriterianya mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Sutra yang istimewa belum pernah ada di dunia. Tapi ketika seorang mukmin itu dikabarkan kepadanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pakai sutra di dunia, dibalas oleh Allah tidak boleh memakai pakaian di akhirat. Insya Allah dia punya kesiapan yang sangat kuat untuk tidak melanggar larangan ini. Sebagaimana barang siapa yang minum khamr di dunia, yang bikin mabuk, bikin teler, ya, yang kadang-kadang bisa merangsang orang untuk berbuat keji, jahat, ya. Siapa yang tidak meminumnya dijanjikan oleh Allah nanti khamr di surga. Tapi yang meminumnya juga diancam tidak akan dapat minum khamr di surga. Seharusnya kalau sudah urusannya ini surga, kita itu sangat siap, ya. Saya tinggalkan minum khamr, semoga nanti saya dipersilakan oleh Allah menikmati khamr surga yang lezat diminum, yang tidak bikin pusing, yang mengalir di sungai. Kalau di sini ada sungai mengalir khamr, yang ada sungai mengalir coklat, maksudnya air warnanya coklat. Iya, ya kan? Tayyib. Tapi tentunya orang muslim mengandalkan kepingin masuk surga apa? Cukup meninggalkan khamr. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak bayar zakat. Kalau bayar zakat, ada seorang, saya lihat antum nggak pernah minum khamr ya, bahkan ngerokok pun saya tidak pernah lihat. Oh iya, saya kepingin masuk surga. Tapi kamu sholat nggak? Enggak. Loh, ya tidak cukup lah, jangan begitu. Masa diswir-swir begitu? Betul. Ya, tapi harus dipadukan dengan iqamatus shalah. Ini kadang-kadang ada orang beragama ini dicopot-copot. Termasuk akhlak. Sekarang ini kan banyak orang, masya Allah, ketika kehidupan kita ini krisis akhlak, nyari orang jujur susah banget, ya, iya kan? Nyari orang amanah susah banget, ya. Ternyata orang pada mendambakan akhlak dan dipromosikan. Akhlakul karimah itu adalah salah satu hal yang bisa memasukkan ke surga, ya. Tapi kalau cuman akhlaknya bagus, akidahnya nggak bagus, atau ibadah-ibadah pokok dia tinggalkan. Orang akhlaknya bagus tapi dia mengulur-ulur sholat. Apakah ada yang menjelaskan orang itu kalau sudah akhlaknya bagus, udah aman dari ancaman Allah, fawailul lil musallin? Ada? Nggak mungkin lah. Orang akhlaknya bagus tapi dia menunda-nunda sholat sampai batas waktu yang membahayakan, sholatnya buru-buru, ya kena ancaman itu. Makanya beragama ini tolong difahami dengan baik, dan tidak ada ulama yang menjelaskan agama itu tiba-tiba nih
Bahkan di cabang keimanan ini tadi, makanan dan minuman yang meninggalkan makanan dan minuman yang haram itu adalah di cabang yang atau bagian 39. Bagian 12 bagian yang pertama itulah pokok-pokok iman kepada Allah, malaikatnya dan seterusnya. Nah, tolong dipahami. Tadi saya kisahkan bahwa ayat Al-Yawma akmaltu lakum Al-Maidah ayat 3 itu turunnya tanggal 9 Dzulhijjah ya. Tanggal 9 Dzulhijjah itu Rasulullah SAW menyampaikan khutbah yang sangat luar biasa. Al-khutbah al-azimah, al-khutbah al-balighah, al-khutbah al-jami'ah. Khutbah yang isinya sangat padat. Di antara isinya, ayyuhan nas, fa innahu la nabiyya ba'di wala ummata ba'dakum. Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku dan tidak ada umat sesudah kalian. Umatnya Rasulullah itu adalah umat yang terakhir. Terakhir ya, tapi yang masuk surga itu nanti menjadi orang yang pertama. Maka Rasulullah mengatakan kami ini orang yang terakhir tapi yang pertama-tama di hari kiamat, yang masuk surga. Rasulullah SAW Rasul yang terakhir. Tapi kalau permusalaan masuk surga beliau yang pertama kali. Rasulullah sendiri yang bersabda, "Ati babal jannah fa astaftihu." Wa qala al-khazin, "Man ant?" "Ana Muhammad." Faqala, "Bika umirtu alla aftaha ghairaka. Ahadan ghairaka." Aku nanti mendatangi pintu surga, kemudian aku minta untuk dibukakan. Penjaga surga bertanya, "Siapa Anda?" "Ana Muhammad." Lalu penjaganya ini mengatakan, "Untuk Andalah saya diperintah oleh Allah membukakannya dan tidak boleh membukakan seorang pun sebelum Anda atau selain Anda." Jadi Rasulullah SAW itu bukan hanya sekedar masuk surga, tapi yang pertama kali masuk. Dan kalau sudah di surga, beliau menduduki tempat yang istimewa, yang tidak mungkin ditandingi oleh siapapun. Nah, beliau langsung melanjutkan khutbahnya. "Ala fa'budu rabbakum." Ingatlah, sembahlah Rabbmu. "Wasallu khamsakum." Dan tegakkanlah solat 5 waktu yang diwajibkan kepada kalian. "Wasumu syahrakum." Sumu syahrakum. Puasalah di bulan kalian. Puasa apa yang diwajibkan oleh Allah? Ramadan. Ya, Ramadan. Puasa-puasa yang lain itu tidak wajib. Tapi terlalu sayang kalau tidak ditunaikan sementara kita dalam keadaan mampu. "Wa atu zakata amwalikum taibatan biha anfusukum." Dan tunaikan zakat hartamu dengan lapang dada. "Wa tahujjuna baita rabbikum." Dan hajilah kalian ke baitu. Terus, "Wa ati'u wulata umurikum." Dan taati pemimpinmu. "Tadkhulu jannata rabbikum." Maka kalian akan masuk surga Rabb kalian, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, begini ini ikhwatal iman, tidak untuk jangan dipotong-potong gitu ya. Maksudnya kalau kita ingin masuk surga menghindari khamr itu sudah benar. Tapi itu jangan hanya mengandalkan menghindari khamr. Dan kita juga jangan berlebihan, kalau ada orang muslim minum khamr jangan antum kafirkan. Nanti kita terpapar siapa ini? Yang mempunyai prinsip orang mukmin, orang muslim melakukan dosa besar, dihukum di dunianya kafir, di akhiratnya kekal di dunia itu kekal di neraka itu siapa? Yang punya prinsip ini? Khawarij. Antum di sini ada belajar Khawarij enggak? Di majelis ini, di meja ini pernah enggak ada ustadz yang mengajarkan supaya antum itu punya akidah Khawarij atau Jahmiyah atau Mu'tazilah? Saya yakin insya Allah tidak ada. Semua pelajaran yang di sini saling melengkapi untuk menjadi ahlus sunnah. Tayyib. Mudah-mudahan kita menjadi ahlus sunnah yang sebenarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Ancamannya ini ya. Tapi kalau dipotong di sini, ini enggak lengkap. Ternyata memakai sutra itu diharamkan untuk kaum laki-laki. Demikian juga emas. Untuk kaum wanita boleh, cuman mahal harganya. Jadi kalau di kajian ibu-ibu itu kan diajari jangan nuntut suami yang berat-berat ya, minta gaun sutra padahal suaminya
duitnya cekak misalnya, ya janganlah. Tapi boleh kan, halal, maksudnya halal. Persoalan ada yang punya atau tidak itu persoalan lain lagi. Nah, demikian juga emas, laki-laki jangan pakai emas. Apalagi kayak saya, antum-antum yang sejenis dengan saya nih sudah asli emas, masa pakai emas? Emas pakai emas itu nggak cocok. Ya, saya orang Jawa, dipanggil, ada banyak kerabat-kerabat yang pernah muda itu manggil saya emas. Ya, berarti kan saya sudah emas, ya nggak perlu pakai emas. Emas pakai emas nggak cocok. Ya, coba ikhwatal iman, perhatikan ya. Begini ini kadang-kadang ada yang ngeyel banget. Padahal ketika laki-laki dilarang untuk pakai sutra, dilarang untuk pakai emas, itu sebenarnya kalau dia taati saja itu tidak membuat hidupnya susah. Tidak membuat. Baik. Berikutnya hadis yang dikutip di sini. La talbasul harira walad dibaja wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha. Fa innaha lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah. Rawahul Bukhari Muslim. Janganlah kalian memakai pakaian sutra. Tibaj ini al-harir sutra, tibaj ini juga jenis sutra tebal. Dan janganlah kalian minum di wadah-wadah yang terbuat dari perak dan emas. Alhamdulillah, kita mudah menghindari larangan ini. Ya. Karena sekarang minum itu, bejana-bejana untuk makan dan minum itu setahu saya tidak ada yang terbuat dari emas. Bahkan orang-orang kaya pun tidak menggunakan ini, ya. Alhamdulillah. Cuman dulu mungkin ada, atau di kerajaan-kerajaan itu ada gelas emas, piring emas. Atau antum ada yang punya piring emas? Emas beneran. Gelas beneran, biasanya mah nggak dipakai itu, ya. Sayang, nggak ada. Baik, alhamdulillah kita ada di suatu zaman, ya, mudah untuk menghindari larangan ini. Tapi kita menghindarinya itu bukan karena kita tidak punya duit, bukan karena ini tidak ngetren dalam kehidupan kita, tapi dasarnya adalah memang ini dilarang, ya, dilarang. Ya. Tayyib, wala ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah kalian makan dengan piring-piring yang terbuat dari keduanya. Fa innaha lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah. Sesungguhnya barang-barang itu adalah milik mereka, orang kafir di dunia, tetapi milik kalian di akhirat kelak. Ya. Baik. Jangan pakai sutra. Kita diuji oleh Allah, belum saatnya. Kalau kita sabar, ya, kemudian kita gabungkan dengan amalan-amalan lain, ya, yang mendekatkan ke surga, mudah-mudahan dengan sabarnya kita menghindari ini, mudah-mudahan nanti dibalas oleh Allah, diberi kesempatan, dipuas-puasin oleh Allah dengan nikmat itu. Termasuk emas, ya, emas, laki-laki jangan pakai emas, sabar, belum saatnya. Nanti di surga, semoga ya, semoga ketaatan kita kepada Allah termasuk menghindari memakai emas itu dibalas oleh Allah dengan surga. Kalau di surga nanti ada pakaian, ada perhiasan emas. Kadang-kadang juga orang itu di surga itu kadang gambarannya juga masih nggak beres. Laki-laki di surga pakai emas itu nggak maco loh nanti. Kalau namanya perhiasan surga itu sudah tidak mungkin akan membuat orang itu tidak atau mengurangi keelokan dan ketampanannya. Ya, itu ya, kalau di surga kan disebutkan kan bahwa laki-laki penghuni surga itu mendapatkan perhiasan emas. Kemudian pakaiannya sutra. Terus apa lagi? Makanan-makanan yang luar biasa, minuman yang luar biasa. Dan fisiknya juga luar biasa. Kenapa sih sekarang itu kalau orang itu surga itu dikatakan surga itu kok nggak minat? Bahkan ada orang yang nyela. Orang sekarang itu sudah pinter-pinter, nggak perlu diiming-imingi surga, nggak perlu ditakut-takutin neraka. Antum tahu akal bulusnya orang begini ini? Tidak mungkin ada orang yang menginginkan kebaikan untuk umat manusia kemudian dia berani ngomong begitu, nggak mungkin. Ini biasanya ini adalah yang ngomong begini, yang nyela-nyela kalau ada orang menjelaskan tentang surga, menjelaskan tentang neraka, katanya tidak zamannya lagi, orang sekarang udah pinter-pinter. Nah, ini orang yang menghendaki manusia ini supaya rusak. Nah, iya. Iya. Saya ambilkan contoh.
Di kitab Riyadhus Shalihin bab Al-Mubadaratu ilal Khairat, itu Imam An-Nawawi menukil hadis. Di saat jeda, saat sedang istirahat perang Uhud, itu ada seorang sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, "Ara'aita in kutiltu fa aina ana?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda seandainya saya terbunuh dalam peperangan ini, tempat saya di mana? Atau saya berada di mana? Rasulullah SAW cukup menjawab satu kata saja, fil jannah. Kamu kalau terbunuh dalam peperangan ini, kamu di surga. Apa reaksinya jemaah sekalian? Faqatala hatta qutila. Sampai akhirnya itu dia segera menyeruak ke kancah perang dan akhirnya benar terbunuh. Padahal waktu itu dia di tangannya itu ada beberapa butir kurma. Antum tahu kurma ya? Anak tadi baru ziarah ke teman sahabat karib saya yang pulang haji. Saya disuguhi kurma. Kurma segini. Itu saya makan itu kalau ini saya telan 2 kali cukup. Ini sahabat mau menikmati kurma beberapa butir itu berapa sih waktunya? Tapi mendengar jawaban itu akhirnya kurma ini dilemparkan. Dia merasa terlalu lama menunda kesempatan untuk masuk surga kalau dia menikmati kurma. Faqatala hatta qutila. Segitu dahsyatnya pengaruh ucapan Rasulullah SAW satu kata terhadap sahabat yang benar-benar pengen masuk surga. Sementara sekarang kadang-kadang ada orang itu sama sekali tidak minat, cuman disuruh menegakkan sholat 5 waktu, membayar zakat, ya, menunaikan kewajiban-kewajiban, menghindari yang haram, tidak sanggup dia. Gimana? Tanya. Bahkan ada orang tuh saking blank ilmunya, saking minimnya, itu nantang neraka. Mirip dengan orang-orang di zaman dulu. Orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Al-Quran, kehidupan akhirat. Sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi' lil kafirina laisa lahu dafi. Mereka minta disegerakan. Kalau memang ada adab, tidak usah nanti, datangkan sekarang. Sekarang ini ada orang Islam itu nantang neraka. Biarin gue masuk neraka. Gue gitu ya. Kalau ada orang mengatakan biarin ana masuk neraka, masa sudah ngomong ana masih nantang neraka? Nggak pantas itu. Iya, kan sekarang ada orang yang menggunakan ana, antum gitu kan? Itu biasanya itu orang-orang yang layaknya orang ini tuh orang yang sudah baik agamanya. Nah, kecuali kalau di Arab sana memang semuanya pakai bahasa, biarin gue masuk neraka, gue mau konser di sana. Gue mau kumpul dengan orang-orang. Ada apa sih sebenarnya ini? Ada apa? Ya karena minimnya, pertama salah satu sebabnya karena minimnya pengetahuan tentang surga. Kalau seandainya ada orang tanya Pak ya, tanya, senikmat apa sih orang di surga itu? Antum bisa bayangkan nggak? Ngukur nikmat-nikmat apa, seberapa nikmat surga itu? Banyak sebenarnya. Pertama Rasulullah mengkhabarkan nanti akan didatangkan orang yang paling nikmat di dunia ini, tapi di akhirat dia menjadi ahli neraka. Baru dicelupkan sesaat, diceburkan sesaat, kemudian diangkat, ditanya, ini orang yang paling nikmat di dunia, nggak tahu siapa orangnya. Ya Bani Adam, pernah nggak kamu merasakan satu nikmat? Pernah nggak dalam hidupmu itu kamu merasakan satu kebaikan saja? Padahal ini orang yang paling mewah hidupnya, paling nikmat di dunia. La wallahi, la demi Allah, saya tidak pernah merasakan satu nikmat pun sepanjang hidup saya. Ada orang yang paling sengsara, dilanjutkan Rasulullah sabdanya, beliau melanjutkannya, orang yang paling sengsara di dunia ini, tapi di akhirat min ahlil jannah, baru saja dimasukkan sesaat ke surga. Kemudian ditanya, kamu pernah sengsara enggak? Kamu pernah susah enggak hidupmu? Padahal orang yang paling sengsara. Dia juga mengatakan, demi Allah saya tidak pernah merasakan kesulitan atau kesusahan sekalipun dalam hidup saya. Jadi nikmat surga itu bisa membuat baru sesaat saja itu sudah membuat lupa penderitaan di masa lalu. Padahal ini orang yang paling derita. Atau kita bisa merujuk sabda Rasulullah SAW ketika ahlul jannah itu sudah masuk surga, ada maklumat. Innalakum an
tahyau fala tamutu abada. Untuk kalian semua, kalian hidup terus dan tidak akan mati. Wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abadan. Kalian itu akan sehat terus, tidak akan pernah sakit. Ada yang lebih menarik lagi, wa inna lakum an tashibbu wa la tahramu abada. Kalian itu tetap muda terus dan tidak akan menua. Di dunia ini ada orang itu benar-benar menolak tua. Baru ngaca ada kerutannya gitu, Masya Allah, dia penasaran supaya kerutannya itu hilang. Ya. Kalau kita pengen hidup nggak bakalan tua-tua, apalagi mengalami penuaan dini, itu tempatnya di surga. Itu Rasulullah yang mengkhabarkan. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Kalian itu akan nikmat terus dan tidak akan pernah menderita. Dah. Di kitab Mukhtasar Al-Fiqh Islami yang ditulis oleh Syekh Tuwajiri hafizahullah, itu ada pembahasan sifatul jannah wa sifatul nar. Alhamdulillah di Masjid Al-Falah sana, Blue Safir, itu sudah selesai saya telaah dengan jamaah di sana. Alhamdulillah. Ini adalah pengembangan dari kitab Tauhid jilid 2, pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir. Ternyata di situ, di kitab itu tidak ada pembahasan tentang surga dan neraka. Padahal isi atau substansi al-iman bil yaumil akhir, ya, itu adalah termasuk yang paling pokok. Isi iman kepada hari akhir itu beriman tentang surga dan neraka. Tidak ada di situ. Akhirnya saya ambilkan dari kitab Mukhtasar Fiqh Islami. Itu subhanallah, ternyata sifatul jannah dikumpulkan oleh beliau. Pembahasannya tentunya tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah, karena ini bicara masalah gaib. Ada sifatul jannah, sifatul nar. Itu banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis yang apabila seandainya kita pelajari, kita itu mengenal betapa nikmatnya di surga itu dan betapa mengerikannya neraka. Dan ini diharapkan kalau orang itu sudah benar-benar kepengen masuk surga, benar-benar pengen selamat selamat dari neraka, itu dilarang. Jangan kamu pakai sutra, jangan kamu minum khamar, jangan kamu zina, jangan kamu makan riba, nah, jangan kamu durhaka kepada orang tuamu, jangan kamu memutus silaturahim, dan seterusnya. Insya Allah kalau niatnya itu kuat, akan memberikan semangat untuk menghindari ini. Demikian juga tunaikan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, haji yang mampu, bagi yang mampu, berbakti kepada kedua orang tua dan seterusnya, berbuat baik kepada tetangga, untuk jaga lisan kamu, jaga kemaluan kamu, insya Allah dia punya semangat untuk ini. Tapi kalau tidak punya niat yang kuat, apalagi tadi ingin menggusur, ya, nasihat yang memotivasi orang, menjelaskan tentang surga, menjelaskan tentang katanya enggak zaman. Orang sekarang sudah pinter-pinter, nggak perlu diiming-imingin surga dan neraka. Lihat orang di luar sana yang tidak pernah mendengar nasihat tentang surga dan neraka, beres hidupnya, beres, nggak beres. Kita juga nggak beres, tapi setidak-tidaknya orang itu kalau punya ini keinginan yang kuat, insya Allah kalau dia salah itu cepat sadar, istighfar, karena dia ingat, ya Allah, ini perbuatan saya ini menjauhkan dari surga Allah, ini mendekatkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian di sini dikutip, innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Pakai pakaian bagus boleh enggak? Termasuk dilarang enggak? Hah? Pakai pakaian bagus. Ya. Apalagi kalau orang itu memang levelnya, memang diberi lapangan rezeki oleh Allah, kemudian dia ingin bersyukur, menunjukkan bahwa dia ini diberi karunia oleh Allah. Yang diharamkan tadi pakai apa? Sutra. Sekarang selain sutra, misalnya orang-orang yang pakai pakaian bagus selain sutra, bahannya apa misalnya? Wool, ya, katun, apalagi? Bahan-bahan banyaklah. Dan masih ada kan? Masih banyak kan bahan-bahan pakaian kan? Meskipun dunia tekstil itu katanya sekarang Masya Allah banyak pabriknya tutup katanya. PHK, gelombang PHK luar biasa di pabrik. Udah ada menteri yang ngurus, saya nggak mau. Cuman alhamdulillah kain itu masih banyak. Alhamdulillah. Seandainya Islam itu ngelarang orang pakai baju bagus. Kamu masuk Islam ya,
Tapi dalam Islam itu kamu tidak boleh keren. Kamu tidak boleh pakai sendal bagus, tidak boleh punya rumah bagus, tidak boleh punya mobil bagus. Itu orang-orang yang keren-keren itu mau masuk Islam enggak? Apaan itu agama? Saya kepengen pakai baju bagus enggak boleh, pengen makan enak enggak boleh, pengen punya rumah yang bagus enggak boleh. Maka hati-hati menyerdaskan Islam. Kalau seandainya Islam seperti itu, pasti ada orang yang punya alasan yang dibenarkan untuk menolak Islam. Nggak boleh ketawa kamu. Gimana nggak boleh ketawa? Orang happy itu ekspresinya ketawa. Tapi kalau jangan banyak-banyak tertawa ya, secukupnya. Nggak boleh senyum. Loh, Nabi itu paling gemar adalah senyum. Tiba-tiba ada orang, nggak boleh nangis. Ini ada kematian orang pada nangis, kemudian antum datang, jangan nangis, dilarang, haram. Loh, agama ini ya berarti nggak bisa diamalkan oleh orang. Kalau sekedar nangis nggak apa-apa, tapi kalau sudah ada ekspresi lain itu namanya niyaha, jambak-jambak rambutnya, ngomel-ngomel. Kenapa suami saya yang soleh yang meninggal, kenapa tidak orang-orang jahat itu yang dimatiin duluan? Nah ini sudah. Agama tolong perhatikan, tidak ada agama yang pas untuk manusia kecuali Islam. Itu keyakinan kita orang Islam. Kenapa? Allah yang paling tahu persis tentang speknya orang manusia ini. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menerapkan syariat Islam. Dan harus kita tunjukkan kepada dunia, Islam itu lapang, Islam itu mudah. Nah, iya. Makanya jangan mempraktekkan Islam sampai membuat orang itu takut masuk Islam. Ya, taib. Baik, ini dikutip innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah atau maha indah, menyintai yang indah. Ini adalah jawaban Rasulullah ketika ada seorang sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana kalau atau seorang sahabat mengaku, saya itu seleranya tinggi ya Rasulullah. Saya itu pengen punya baju bagus, tidak boleh ada yang menyaingi saya. Boleh nggak? Sampai begitu sahabat. Atau yang mengatakan ada orang itu pengen sendalnya bagus. Apa itu sombong? Ternyata tidak. Semata-mata memakai baju bagus, semata-mata memakai barang-barang bagus itu tidak identik dengan sombong. Kecuali orang miskin yang hasad. Orang miskin hasad, lihat, wah itu orang sombong. Kenapa kamu katakan sombong? Rumahnya bagus. Saya tidak bisa renovasi genteng yang bolong aja susah misalnya. Oh itu hasad. Ini tidak ada kaitannya dengan. Ternyata jawaban Rasulullah SAW, innallaha jamil yuhibbul jamal. Anak ngaji dengan ibu-ibu di Babu Taubah. Saya itu dikasih amanah ngajar kitab judulnya Ahbabullah. Ahbabullah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tapi karena di situ ada 40 golongan, maka di edisi terjemahannya adalah 40 golongan yang dicintai oleh Allah. Yang pertama siapa antum tahu? Kalau kasih tebak-tebakan, siapa golongan yang pertama kali disebutkan di dalam Al-Quran bahwa mereka itu dicintai oleh Allah? Siapa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Golongan pertama yang dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mensucikan diri. Nah, salah satu pembahasan itu ada orang yang dicintai oleh Allah itu yang berpenampilan rapi. Nih, tolong diperhatikan baik-baik. Ya, rapi, bersih, itu salah satu penampilan yang dicintai oleh Allah. Maka ada golongan. Nah, di sini kita mendapatkan kutipan hadis ketika Rasulullah ditanya tentang bagaimana orang ini suka bajunya bagus, sendalnya bagus. Apakah itu sombong ya Rasulullah? Dijawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Sombong itu bukan identik dengan mengenakan pakaian yang bagus, tapi al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Ini sombong yang paling berbahaya. Abu Lahab, Abu Jahal itu mati, bahkan Abu Talib ya, itu mati menolak al-haq, kebenaran. Kalau sombong yang model ini enggak ada harapan untuk bahagia sama sekali di akhirat. Ya. Satu saat Utsman itu galau banget, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai Umar bin Khattab melewati beliau di depannya. Umar bin Khattab nyalami itu dia nggak sadar. Akhirnya Umar radhiyallahu an
lapor ke Abu Bakar, saya menyalami Utsman kok nggak dijawab. Begini ini masalah jemaah sekalian. Ada orang muslim disalami, kemudian nggak jawab. Ini masalah. Ada apa? Apalagi orang muslim jelas dalam posisi memberi salam, ngeremehin saudaranya, nggak sudi nyalami. Ini masalah besar. Ini adalah, kalau bahasanya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di Minhajul Muslim, madharun min madhahiril kibr. Ya, akhirnya singkat cerita, Utsman itu gelisah. Rasulullah wafat, beliau belum sempat nanya tentang masalah keselamatan. Akhirnya Abu Bakar tanya. Abu Bakar mengatakan, saya sudah tanya kepada Rasulullah SAW. Lalu Utsman begitu antusias ingin mengetahui apa kata Rasulullah. Saya sudah tanya, barang siapa yang menerima kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku lalu dia menolak, maka dia akan selamat. Maka Syekh Abdul Razak hafizahullah itu punya risalah judulnya 10 penyebab keselamatan. Ashrun munjiyatun lin najah. Itu kami kaji di Musola Al-Aqsa, Kemang Pratama sana. Ada Musola Al-Aqsa. Antum kalau ke arah Pekayon itu kan ada tugu, belok kiri, putar dikit itu. Itu kami kaji kebetulan baru kemarin malam Sabtu. Kemarin itu baru sampai ke pembahasan yang pertama. Tauhidullah itu kunci keselamatan yang utama. Yang beliau sebutkan yang pertama, ya baik. Nah di sini kalau dikatakan batorul haq, kalau orang itu sampai menolak tauhid, menolak beriman kepada hari akhir dan yang lainnya, kalau mati dalam keadaan menolak, maka tidak akan masuk surga selama-lamanya. Kemudian yang kaitannya dengan manusia adalah ghamtun nas, ngeremehin atau merendahkan orang lain. Itu yang dinamakan sombong kepada Allah, sombong kepada manusia. Gantinya tawaduk kepada Allah, tawaduk terhadap sesama manusia. Wallahu taala alam bissawab. Udah Isya ya. Ana mohon izin tidak sholat di sini, ana mau ngimamin di At-Taqwa. Karena jaraknya dekat, insyaallah cukup waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.